Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zon dan ini adalah HP sejutaan dari Infinix yang rilis di awal tahun 2024 ini ya. Dan ini menariknya nih, ini harganya 1 jutaan aja, tapi kita udah punya, lihat nih, ini RAM-nya 16 GB ya, walaupun ini sebenarnya 8 plus 8 GB virtual RAM, kemudian storage-nya itu 128 GB, ada fitur Magic Ring juga, kameranya 50 megapiksel dan sudah menggunakan layar punch hole 90 Hz. Ini adalah Smart 8 Pro atau Infinix Smart 8 Pro. Nah, apa aja nih yang menarik dari HP ini? Langsung aja mari kita unboxing. Oke, baik. Jadi ya, ini harga HP ini tuh Rp1.399.000. Ini varian 812 8GB. Ini kayaknya cuma ada satu varian ya. Nggak ada varian lain lagi. Jadi 812 8GB. Tapi kalau misalnya kalian ikutan flash sale nih di tanggal 20 Februari 2024, ini harganya di Rp1.349.000. Seperti biasa ya, khasnya Infinix seperti ini ya. Ini adalah box depannya, sampingnya seperti ini, dan ini agak oblak-oblak gitu ya. Ya, ini adalah selling point-nya, lengkap banget, dan ini warnanya Timber Black nih. Warna yang gue punya ini namanya Timber Black 8128. Belakangnya ini tuh, wah, yang ini lengkap banget ya. Selling point-nya 8128, 50 megapiksel, baterainya 5000 mAh, dan ini menggunakan Helio G36. Ini sebenarnya cukup menjadi perdebatan ya. Ini kenapa pakai Helio G36, kenapa nggak pakai Uni SoC yang kemarin ya, seperti Smart 8. Ya, mungkin sisi positifnya adalah ini adalah pakai chipset MediaTek gitu ya, yang lebih banyak dikenal sama orang gitu ya, ketimbang si Uni SoC. Walaupun sebenarnya udah bagus sih Uni SoC itu ya. Ya, tapi setidaknya MediaTek lebih terkenal lah. Kita unboxing. Oke. Ini ada HP-nya. Kita singkirin dulu aja. Kemudian di sini ada buku panduan dan kartu garansi. Terus kita dapat, wah, ini ternyata hardcase ya. Ini hardcase, cuman pinggirannya ini nggak ada pinggirannya ya, jadi ini half ya, half hardcase. Ini kuat nih, jadi pinggirannya cuman nggak ada nih, jadi nggak bisa melindungi pinggiran HP-nya. Entah kenapa ya, kenapa bikin desainnya kayak gini ya. Kemudian di sini ada, wih, jelas ya ini udah Type C, wih, cakep ya, 1,3 juta aja ini udah Type C. Dan untuk chargernya ini, ya ini chargernya masih standar banget ya, 5 volt 2 ampere atau ini di 10 watt. Dan ini untuk SIM ejectornya. Sekarang mari kita coba lihat untuk smartphone-nya. Mantap. Ini adalah smartphone-nya. Kita sambil nyalain aja ya. Oke. Nah ini adalah desain dari Infinix Smart 8 Pro. Nah, kalau teman-teman lihat ini bodi belakangnya ini tuh udah ala-ala boba banget ya. Buat sebagian orang gue yakin bakal banyak disukain. Ini pinggirannya ini nih, pinggirannya bodinya ini mengotak ya. Enak banget ini sebenarnya dipegangnya, dan ini feel-nya tuh memang nggak berasa 1 jutaan sih sekarang tuh ya. HP zaman sekarang tuh udah cakep-cakep. Ini bahkan nih kalau kena cahaya ini kelihatan kayak glass gitu ya, kayak kaca. Tapi sebenarnya ini bukan nih, jelas ini bukan. Cuma memang ini sedikit meninggalkan sidik jari itu, jadi gampang kotor. Jadi gua saranin memang kalian harus pakai jelly case. Nah, ini adalah Infinix Smart 8 Pro. Di bagian kanannya ini ada tombol power sekaligus fingerprint ya. Ini saya fingerprint. Kemudian di sini ada volume. Ini volume rocker yang cukup enak ini dipencet-pencetnya nih ya. Kemudian bagian atasnya ini tuh polos, nggak ada apa-apa. Bagian kirinya ini tuh slot SIM ya. Sekarang mari kita buka. Nah, ini gue sukanya nih. Ini tuh ini ya, apa namanya, dedicated. Jadi kita bisa menggunakan 2 nano SIM secara bersamaan langsung dengan micro SD. Ini cakep banget. Kemudian di bagian bawahnya ini ada port jack audio, lubang mikrofon, ini port Type C, dan ini lubang speaker. Speakernya ini jelas mono ya. Dan di bagian depannya ini tuh layarnya jujur gua suka. Kenapa? Karena sudah dilapisi dengan anti gores nih. Jadi buat yang nanyain, layarnya ini sudah dilapisi dengan anti gores. Jadi kalian nggak perlu lagi beli anti gores ya, tambahan tuh. Kelihatan kan ini udah ada anti goresnya. Oke, sekarang mari kita bahas untuk speknya terlebih dahulu. Jadi HP ini tuh menggunakan MediaTek Helio G36. Seperti yang gue bilang ya, mungkin bakal jadi perdebatan juga untuk pecinta
chipset yang kemarin di Smart 8 ya. Tapi jujur menurut gue ini bagus sih ya. Kenapa? Karena ini sudah menggunakan chipset yang ya cuma tahun lalu ya. Ini baru setahun yang lalu, sekitar rilisnya tuh di Februari 2023 ya. Koreksi ya kalau misalnya gue salah, tolong koreksi. Kemudian ini ROM-nya maksudnya RAM-nya ini tuh 8 GB plus 8 GB extended RAM, dan ROM-nya ini tuh 128 GB. Baterainya ini tuh 5000 mAh dengan pengisian daya ini tuh di 10 watt ya. Ini masih standar banget, ini 10 watt. Dan HP ini tuh menggunakan Android 13 dengan UI-nya ini XOS 13. Sementara nih untuk layarnya ini menggunakan IPS LCD 6,6 inci, kemudian ini HD+. Ini walaupun HD+, tapi ini masih sangat nyaman banget ya digunakan buat nonton, scrolling sosmed, ini udah oke banget. 720 pixel dikali 1612 pixel. Dan ini udah 90 Hz, tentunya ini lebih smooth dibandingkan 60 Hz ya. Dan untuk digunakan di luar ruangan juga menurut gue ini udah cukup oke karena punya maksimum brightness di 500 nits. Sementara nih untuk kameranya sendiri 50 megapiksel dan 0,08 megapiksel yang menurut gue ini cuma gimmick doang sih. Ini cuma intinya ya cuma 50 megapiksel aja. Tapi ini untuk LED flashnya ini jujur gue suka ya. Karena berbentuk ring gitu ya, berbentuk bulat ya. Ini namanya ring flashlight, jadi berbentuk bulat ya. Sementara untuk selfie kameranya ini tuh beresolusi di 8 megapiksel. Dan menariknya nih, kamera depannya juga ini sudah dilengkapi dengan flash ya. Jadi ada flashnya gitu kamera depannya juga nih. Tuh kan ini menarik banget, ada flashnya. Nah untuk fitur lainnya nih yang sangat menarik di HP ini, yang pertama, jadi kita sudah ada yang namanya side fingerprint. Tuh. Cukup cepat juga ya. Nah oke lah ya, gitu untuk harga sejutaan tuh udah ada side fingerprint. Dan yang paling menarik juga sudah ada magic ring. Mana nih? Nih magic ring kayak gini ya. Tuh. Jadi dia bakal ngedetek face unlock ataupun charging gitu ya. Ini magic ring udah ada. Jadi animasi-animasi seperti dynamic island-nya iPhone udah ada di HP ini. Sekarang mari kita coba untuk tes gamenya ya. Untuk tes gamenya kita coba dulu di Mobile Legends. Untuk settingannya sendiri bisa kita set di frame rate tinggi ya, di high dengan grafisnya ini tuh ultra. Tapi gua saranin kalau misalnya kalian mau main gamenya sangat nyaman, menurut gua mending kalian pindahin aja ke settingan low atau rendah. Sekarang kita mulai ya untuk main gamenya. Jujur gua tuh nggak jago main game, apalagi Mobile Legends gua kurang ngerti ya. Tapi gua di sini bakalan ngasih experience ke kalian. Gimana nih orang awam pertama kali megang HP ini dan bermain game. Untuk pergerakan hero-nya hero-nya ini tuh ya, menurut gue ini sudah cukup enak ya, tuh. Udah oke menurut gue. Tuh kan. Walaupun gue nggak ngerti sebenarnya ini cara main game gimana ya. Tapi at least gue bisa nyerang lah gitu kan. Waduh, mundur. Dan kalau misalnya kita mau ngelihat petanya juga cukup lancar, walaupun gak begitu lancar ya kadang-kadang ya. Jadi memang dipastikan harus punya koneksi yang cepat. Dan kalau gue saranin sih mending kalian settingnya tuh jangan di high ya, grafisnya ini tuh jangan di ultra ataupun frame rate-nya jangan di high. Gue saranin memang kalian mending di settingan low aja atau rendah. Supaya lebih nyaman main gamenya gitu. Apalagi kalau misalnya kalian push rank ya, menurut gue sih ya kalau di setting maksimal kayaknya agak bakalan berasa stutter gitu ya, ataupun nge-lag ya. Soalnya beberapa kali juga ini gue ngerasa cukup berasa sih. Mungkin entah itu koneksinya ataupun mungkin memang ya karena speknya juga kali ya. Tapi nih overall karena menggunakan MediaTek Helio G36, jadi MediaTek Helio G36 itu merupakan chipset yang memang untuk gaming experience tapi untuk di kelas entry level ya. Kayak HP ini nih cuma sejutaan gitu kan. Jadi ini udah oke lah gitu kan, bisa main game Mobile Legends ataupun PUBG gitu. Asal jangan Genshin Impact aja gitu ya. Ya overall kalian dengan harga 1 jutaan jadi bisa main game dengan cukup oke ya. Apalagi ini layarnya juga gede lagi, enak banget. Gitu ya saran dari gue ya, mending kalau misalnya kalian buat push rank, mending settingannya di low aja ya, jangan terlalu maksimal dimentokin ke kanan. Sekarang mari kita coba nih untuk bermain game PUBG. Untuk settingan PUBG ini bisa kita set di smooth medium atau balance medium ya. Jadi maksimalnya itu cuma di
balance medium. Ini apa sih? Apa ini? Oke, di balance medium berarti ya. Nih, cuma bisa di balance medium aja. Tapi ya sekali lagi gua saranin ya, mending kalian memang di smooth aja ya. Smooth di medium aja. Dan menariknya juga nih, jadi karena HP ini tuh sudah ada giroskop ya, ini walaupun virtual, jadi kita bisa nih menggunakan fitur giroskopnya nih. Mana nih? Nah ini giroskopnya ya. Kita offin dulu aja deh. Sekarang kita coba lihat dulu ini. Nanti kita nyalain ya giroskopnya ya. Sekarang kita coba yang tanpa menggunakan giroskop terlebih dahulu. Oke. Kita kalahkan saja. Ini gue masih ngeluting ya. Tapi yang udah gue rasain adalah, jadi memang cukup berasa ya. Frame dropnya, kemudian agak nge-lag-nya cukup berasa ya. Jadi kalau misalnya memang pakai HP 1 jutaan ini main PUBG, ya mending menurut gue setting paling rendah aja ya, karena ini cukup berasa agak agak kurang nyaman ya experience ketika kalian bermain gamenya gitu. Tapi sebenarnya untuk apa ya, untuk respon layarnya ya, kalau menurut gue ini respon layarnya udah cukup oke nih tuh, ya nggak sih? Coba kalau misalnya kita cobain untuk giroskop ya, nih gue coba untuk giroskop, control, kemudian advance control, kita cari untuk giroskopnya, kita nyalakan ya. Always on. Nah, waduh, sangat amat tidak nyaman ya. Giroskopnya ini sangat amat tidak nyaman. Bisa teman-teman lihat, tuh ini nggak nyaman. Ini sangat amat tidak nyaman nih teman-teman ya. Ini musuhnya, aduh, banyak musuh ya, tapi kita menang ya. Mungkin ini ya lagi jelek lah. Karena kalau yang benernya ini nggak mungkin, ini gampang banget apa ngadepin musuhnya tuh nggak mungkin ini. Gua aja kan suka susah gitu ya. Aduh, sip. Jadi kalau misalnya untuk main game PUBG menurut gue ini kurang recommended ya, kurang direkomendasiin. Kecuali mungkin kalian pakai yang settingan bawah. Ya kalau untuk nyoba-nyoba doang sih nggak masalah, tapi kalau misalnya kalian untuk push rank gitu ya, mabar bareng-bareng kayaknya agak cukup berat nih. Dan pastikan mending jangan dipakai aja nih untuk apa giroskopnya, karena ini kan giroskop virtualnya juga nggak bagus ya. Tapi balik lagi ya, kalian nggak bisa mengharapkan performa yang bagus ataupun kamera yang bagus di harga 1 jutaan ini ya. Balik lagi, harus sadar diri. Oke ya, paling itu aja kali ya untuk experience-nya. Ya, gunakan aja HP ini untuk bermain game yang casual ya, ataupun yang untuk MOBA lah. Menurut gue ini udah cukup oke. FF mungkin bisa lah ya daripada PUBG. Lebih enak kayaknya FF. Baik, sekarang nih untuk kameranya nih, kita lihat dulu ya untuk menu-menu kameranya nih. Nah, jadi menu kameranya itu ada yang namanya AI Cam. Ini tuh adalah mode normalnya ya, yang bisa kita zoom sampai 10 kali zoom ya. Ini AI Cam, kemudian ada beauty, ada portrait, ada AR shot, ini augmented reality ya, buat seru-seruan. Kemudian ada juga nih video dan ada slow motion. Di harga 1 juta ada juga slow motion ya, tapi ya begitulah hasilnya ya. Nah untuk videonya ini tuh ya, ini tuh maksimal di 1080 pixel di 30 frame per second, baik kamera belakang ataupun kamera depan. Ini di 1080 pixel di 30 frame per second. Nah ini adalah fitur-fiturnya ya teman-teman ya. Nih ada panorama juga, kemudian ada slow motion, beauty, portrait. Nah ini adalah fitur-fitur lebih lengkapnya. Oke, dan kita juga bisa ini ya, bisa apa, menambahkan watermark. Nih kita bisa menambahkan watermark. Nah di sini ada grid, ada customize watermark, bisa kita tambahkan tuh sesuai kebutuhan aja bisa ya. Dan karena HP ini tuh punya kamera 50 megapiksel, jadi untuk mengaktifkannya, nah ini ya. Aktifnya itu gampang banget, kita tinggal klik ini aja, ini langsung aktif 50 megapiksel. Oke, nih sekarang kita coba lihat ya, 50 megapikselnya mana. Sebentar, kita coba lihat ya. Nih, gue tadi udah sedikit ngambil yang 50 megapikselnya. Nah, ini adalah hasil dari 50 megapikselnya nih. Lihat, ini gambar ban, kita zoom. Wih, gila, detail banget ya. Tuh, 50 megapikselnya. Cakep ya. Nah, biar lebih lengkapnya, berikut adalah hasil kamera dari Infinix Smart 8 Pro.
Pada rekaman video menggunakan Infinix Smart 8 Pro, ini 1080 pixel di 30 frame per second. Kalau gue lihat dari ini ya, live view-nya langsung dari layarnya ini enak nih. Dengan kondisi cahaya kayak gini ini udah enak banget. Tone warnanya gue suka. Tapi kalau misalnya kita masuk ke daerah cahaya yang agak kasar gitu ya, tuh agak terik, teman-teman bisa nilai sendiri. Ini gua handheld, jadi kalau misalnya ngegeter ya wajar juga, HP sejutaan, jangan ngarepin kameranya ya. Seperti ini ya. Set. Oke. Gini, tuh. Ya, beginilah hasilnya. Untuk audionya juga teman-teman bisa nilai sendiri. Audionya seperti ini dan hasil kameranya seperti ini. Sekarang kita beralih ke kamera belakang. Kamera belakang juga sama ya, 1080 pixel di 30 frame per second. Fokusnya ini cukup cepat juga nih fokusnya. Set. Oke. Sip. Oke, ya kita lihat ya untuk HDR-nya apakah bekerja dengan sangat baik. 1080 pixel di 30 frame per second ya, teman-teman. Nih kita lihatin ini ya. Lihat ini. Pindah fokus ke sini, set. Fokusnya ke sini, set. Lumayan juga ya. Cuman untuk exposure-nya ini tuh apa? Ngeloknya tuh susah ya. Oke. Inilah untuk kamera belakangnya Infinix Smart 8 Pro. Harga 1 juta aja ya. 1,3 juta. Oke, baik. Kesimpulannya nih, untuk harga 1 jutaan ini, 1,3 juta ini, menurut gua HP ini sangat menarik ya, cukup menarik nih. Menggunakan MediaTek Helio G36, kemudian RAM-nya ini tuh gede ya, 8 GB plus 8 GB, jadi total 16 GB. Ini cocok banget nih buat kalian yang sering nanya ini, Bang, ada nggak sih Bang smartphone dengan RAM gede gitu? Nah, ini cocok banget nih ya. Storage-nya juga gede ya, 128 GB, jadi udah cukup oke untuk download banyak aplikasi ataupun menyimpan data di HP ini. Jadi cukup lega ya untuk storage-nya. Kemudian layarnya juga ini udah punch hole 90 Hz dan ini udah menggunakan kamera 50 megapiksel. Ada juga nih fitur Magic Ring yang tadi ya, yang animasi-animasi gitu. Kemudian mungkin ini yang kurangnya ya, ini nggak ada NFC ya. Ini kalau misalnya ada NFC ini sangat menarik. Jadi kalau misalnya kalian memang nyari HP 1 jutaan dari Infinix yang ada NFC-nya, ini belum bisa memenuhi kebutuhan kalian. Tapi kalau misalnya kalian pengen nyari RAM-nya yang gede, storage-nya yang gede, kameranya 50 megapiksel gitu kan, layarnya juga gede gitu ya, enak menurut gua. Di harga 1 jutaan menurut gue ini sangat layak kalian pertimbangkan untuk beli. Cocok banget nih buat misalnya buat asisten rumah tangga kalian, buat anak kalian mungkin buat main-mainin HP doang gitu ya, atau mungkin adik kalian ataupun ya orang tua yang baru migrasi dari feature phone ke smartphone. Menurut gue ini udah sangat cocok ya kalau misalnya nyari harga di 1,3 jutaan. Oke, paling itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian tertarik langsung aja cek linknya di kolom deskripsi, atau misalnya ada yang tanyakan jangan lupa langsung aja cek Instagram gue di @rizwanzon. Oke, gue pamit dan bye.